Setelah itu, Survei Corps dan pasukan penjaga yang lainnya pun datang untuk mengamankan distrik Trost. Survei Corps pun menangkap 2 Titan hidup-hidup yang setinggi 4 meter dan 7 meter. Di saat para kadet sedang membersihkan mayat-mayat prajurit, Jan menemukan Marco yang mati secara misterius. Di sisi lain, Eren terbangun di sel penjara dan di sana sudah ada komandan Survei Corps yang bernama Erwin dan Kapten Levi yang sudah menunggu Eren. Erwin menanyakan kunci ruang bawah tanah di rumah Eren, dan Eren menjawab bahwa ayahnya bilang di sana terdapat rahasia yang disembunyikan oleh ayahnya. Erwin pun ingin sekali mengetahui rahasia tersebut dan ingin merebut tembok Maria demi ruang bawah tanah tersebut. Erwin menanyakan apa yang diinginkan oleh Eren. Eren lalu menjawab bahwa ia ingin bergabung ke pasukan pengintai dan membunuh semua Titan yang ada. Levi pun terkejut dan merekrut Eren di bawah regunya. Di luar sana, Mikasa dan Armin dipanggil ke persidangan sebagai saksi. Dan ternyata Eren sedang disidang dan sedang ditentukan antara hidup dan matinya, dan antara bergabung ke Survei Corps atau dibedah oleh polisi militer. Keesokan harinya persidangan pun dimulai. Awalnya Survei Corps sedikit terpojok dari polisi militer, dan pada akhirnya Survei Corps mengeluarkan satu kartu asnya, yaitu dengan meyakinkan komandan tertinggi dan menghajar Eren agar memastikan jika dirinya bukanlah ancaman. Singkat cerita, Survei Corps pun berhasil mengamankan hak Eren. Pada keesokan harinya, 2 Titan yang ditangkap oleh Survei Corps untuk bahan eksperimen telah dibunuh. Lalu pada saat malam hari, pelantikan kadet ke-104 pun dimulai. Setelah mendapatkan Eren, Erwin berencana pergi ke Shiganshina tepat di rumah Eren, karena Erwin ingin mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh ayahnya Eren, yaitu Grisha. Erwin bilang jika para kadet ingin bergabung dengan pasukan lain maka bubar, dan jika ingin bergabung ke Survei Corps maka tetaplah di sini. Dan hasilnya kebanyakan orang pergi dan hanya tersisa orang-orang yang merupakan teman Eren dan Eren sendiri. Keesokan harinya pembagian strategi pun dimulai. Semua Survei Corps diberi posisi, namun di sana tidak terdapat posisi Eren. Bisa dibilang posisi dari Eren ini rahasia. Lalu scene berpindah ke Eren dan regu Levi yang sedang merancang strategi. Ternyata Eren sedang bersama pasukan elit dari regu Levi. Regu Levi sedang merahasiakan posisi dari Eren, namun tidak mengetahui rencana dari Erwin yang sebenarnya. Regu Levi menebak jika Erwin mempunyai rencana lain dan memutuskan tidak memberitahu pada siapapun. Pada sore hari, Eren bertemu dengan teman-temannya. Eren khawatir karena semua teman-temannya bergabung dengan Survei Corps. Di sana Jan memberitahu jika Marco sudah tewas, dan Jan tidak tahu apa penyebab kematiannya. Eren yang mendengar itu sangat syok karena saat menutup dinding di sana Marco masih ada dan masih hidup. Keesokan harinya, ekspedisi luar dinding pun dimulai. Saat keluar dari kota, semua regu pun berpisah sesuai formasi masing-masing. Lalu barisan pengintai depan menembakkan suar merah yang menandakan bahwa sedang ada Titan di depan. Pasukan pengintai yang melihatnya juga pun harus menembakkan suar yang sama. Komandan Erwin pun melihat suar merah itu dan Erwin menembakkan suar hijau yang berarti menunjukkan arah jalan. Dengan begitu, barisan depan dapat maju menuju sasaran sambil menghindari para raksasa. Beberapa saat kemudian, Armin melihat suar hitam yang berarti terdapat Titan jenis aneh yang sulit ditebak. Lalu Titan jenis aneh tersebut berhasil dihabisi dengan mudah. Lalu dari kejauhan, Armin melihat Titan aneh, namun Titan tersebut tampaknya memiliki akal seperti Titan dari Eren. Titan tersebut lari menuju arah Armin. Armin pun terjatuh, namun Titan tersebut mengabaikan Armin dan pergi ke barisan formasi tengah. Titan itu disebut dengan nama Female Titan. Lalu Rainer datang dan membawakan kuda untuk Armin, lalu pergi dari sana. Di saat mereka sedang membuntuti Female Titan, dari belakang tampak Jen yang sedang menyusul Armin dan Rainer. Lalu Armin pun merencanakan ingin menahan Female Titan ini agar tidak pergi menuju ke baris tengah. Namun rencana tersebut gagal. Di saat Rainer, Armin, dan Jen kabur, Female Titan tidak mengejarnya namun malah lari ke arah hutan. Dan Armin menduga jika Female Titan lari ke hutan untuk mengejar Eren. Scene berpindah ke hutan raksasa. Erwin hanya memperbolehkan barisan tengah saja yang memasuki hutan, sedangkan baris kiri dan kanan bertugas untuk menjaga Titan masuk ke dalam hutan. Lalu regu Levi yang berada di tengah hutan didatangi oleh Female Titan secara tiba-tiba. Dan Eren ingin berubah menjadi Titan untuk melawan Female Titan tersebut. Namun, dia dilarang oleh skuad Levi. Dan Levi memerintahkan agar tetap maju ke depan. Dan pada akhirnya Female Titan masuk ke dalam perangkat Erwin. Dan tak habis pikir, Female Titan pun berteriak dan membuat Titan lainnya datang dan memakan dirinya sendiri. Setelah itu seluruh anggota Survei Corps pun pulang.
Namun ada sosok misterius yang menghampiri Eren dan rekan-rekannya. Sosok tersebut tanpa ahli dalam menggunakan 3D manuver, lalu langsung membunuh satu orang rekan Eren dan berubah menjadi Titan lagi. Rekan Eren memutuskan untuk melawan Female Titan secara langsung. Namun rekan Eren pun harus terbantai dan hanya tersisa Eren. Eren lalu marah dan berubah menjadi Titan untuk melawan Female Titan sendirian. Namun Eren berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Female Titan yang lebih berpengalaman dibanding Eren. Eren pun dimakan oleh Female Titan tepat di depan Mikasa. Mikasa yang marah ingin mengejar Female Titan tersebut, namun dihentikan oleh Levi. Mereka berdua pun menyusun rencana untuk mengambil alih Eren kembali dan rencana pun dimulai. Levi lalu menyerang Female Titan secara tiba-tiba dan mencabik-cabik tubuhnya. Lalu saat Mikasa hampir terbunuh, Levi menyelamatkannya, namun kaki Levi harus patah setelah menyelamatkan Mikasa. Setelah itu mulut Female Titan pun mulai terbuka dan Levi pun mengambil Eren dan langsung pergi dari Female Titan. Singkat cerita, pasukan pengintai telah pulang. Shin berpindah ke Levi dan Eren yang berada di markas Survey Corps. Lalu Erwin datang membawa Mikasa, Armin, dan Jan dan bilang jika mereka telah menemukan tersangka dari Female Titan. Dan nama tersangka tersebut adalah Annie Leonhardt. Pada keesokan harinya, rencana yang dirancang Erwin pun dimulai. Eren, Mikasa, dan Armin pun menjemput Annie dan bilang jika Eren, Mikasa, dan Armin mau kabur. Annie pun mengantarnya dan sampailah di depan terowongan. Semua masuk ke dalam terowongan kecuali Annie. Eren dan kawan-kawannya pun memaksa Annie untuk masuk ke terowongan. Namun, rencana mereka pun diketahui oleh Annie dan Annie pun berubah menjadi Titan. Eren, Mikasa, dan Armin lari ke dalam terowongan, lalu Female Titan pun menginjakkan kakinya di depan lubang terowongan dan mereka bertiga pun terjebak. Eren ingin berubah menjadi Titan namun tidak bisa karena dirinya belum terima jika Annie adalah Female Titan. Lalu Mikasa dan Armin memutuskan untuk keluar dari terowongan untuk memancing Female Titan. Namun terowongan pun runtuh dan Eren pun tertimpa. Mikasa sibuk dengan Female Titan dan Armin pun berusaha untuk menolong Eren yang sedang terjebak reruntuhan. Shin berpindah ke polisi militer yang sedang bingung karena terdapat bunyi ledakan di dalam dinding Sina. Lalu Jan pun keluar dari penyamarannya sebagai Eren dan berangkat menuju tempat Eren. Sesampainya di tempat Eren, Jan pun bingung karena Eren tidak berubah menjadi Titan, yang padahal Eren telah terluka karena reruntuhan. Armin lalu menjelaskan bahwa Eren belum terima bahwa Annie adalah Female Titan tersebut. Lalu Jan memberikan Eren sebuah motivasi, namun terdapat puing-puing yang terlempar ke tempat Eren. Armin dan Jan pun terlempar. Lalu Jan dan Armin memancing Female Titan ke suatu tempat dan singkat cerita Female Titan pun sampai pada jebakan Hanji. Namun Female Titan lolos dari jebakan tersebut dan kabur. Shin berpindah ke Eren yang mulai bangkit dan berubah menjadi Titan untuk melawan Annie. Dari belakang Female Titan pun diberi bogem mentah hingga terpental. Lalu Female Titan pun kabur dan dikejar oleh Eren. Kejar-kejaran tersebut pun sampai hingga ke tengah kota. Pertarungan pun berlanjut dan di sini Annie menang telak dan berhasil melumpuhkan Eren lalu kabur dari sana. Namun Titan Eren pun berubah menjadi mode Rage Titan atau mode Titan mengamuk hingga Female Titan pun terpojok. Karena tidak ada jalan lain untuk kabur, Female Titan pun mengeraskan jari-jarinya dan memanjat tembok untuk kabur. Namun berhasil dihentikan oleh Mikasa. Pada saat Annie tidak sadarkan diri, Eren pun ingin memakan Annie. Tapi dengan sigap, Levi menghentikan Eren yang ingin memakan Annie dan mengambil Eren dari dalam tubuh Titannya. Tubuh Annie pun mengeras dan berubah menjadi kristal. Lalu pertempuran di dalam dinding Sina pun berakhir.